Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai uji kompetensi, izinkan saya memperkenalkan diri dan mempresentasikan inovasi yang berjudul penyuluhan Catin terpadu yang disingkat dengan Pecandu. Perkenalkan nama saya Fauzia, PKB Ahli Muda yang bertugas di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang kegiatan ini ialah di era milenial saat ini, kaum muda atau Catin banyak yang bekerja, bahkan banyak juga yang bekerja di luar kota. Sehingga mereka pulang jika telah dekat hari H pernikahannya. Tujuan mempermudah Catin untuk memperoleh informasi tentang aplikasi LCMIL. Selanjutnya juga memfasilitasi Catin mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Catin memperoleh pengetahuan dan pembekalan agama dalam nasihat perkawinan untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga untuk mempersingkat waktu dan mempermudah Catin memperoleh informasi tentang LCMIL, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan agama atau nasihat perkawinan dalam satu waktu. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan oleh PKB, petugas puskesmas, dan penyuluh agama, juga tidak lupa oleh tim pendamping keluarga di mana Catin itu berada. Penyuluhan Catin terpadu atau yang kami singkat dengan Pecandu, yaitu penyuluhan yang dilakukan oleh PKB, petugas puskesmas, dan penyuluh agama dari KUA Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. PKB melakukan penyuluhan kepada Catin mengenai LCMIL, yaitu aplikasi siap nikah dan siap hamil yang wajib digunakan oleh setiap calon pengantin untuk pengisian data diri, hasil pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan sertifikat LCMIL. Selain itu, dalam aplikasi LCMIL juga terdapat pengisian untuk ibu hamil, pasca persalinan, dan bayi bawah 2 tahun atau balita. Dari petugas puskesmas melakukan penyuluhan tentang kesehatan dan pembekalan secara pemeriksaan kesehatan secara gratis yang meliputi pemeriksaan HB, vaksin TT untuk Catin wanita, tekanan darah, tes HIV/AIDS, pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan, juga dilakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lira. Dari penyuluh agama menyampaikan pembekalan dalam membina rumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dilaksanakan pada setiap hari Rabu di Balai KB Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Idealnya kegiatan ini diikuti Catin 3 bulan sebelum hari H. Namun mengingat banyak Catin yang bekerja dan kesibukan Catin, dan banyak juga Catin yang bekerja di luar kota, mereka baru pulang setelah mendekat hari H pernikahannya. Materi yang disampaikan kepada Catin yaitu: 1. Menginformasikan kepada Catin atau calon pasangan usia subur untuk melakukan registrasi di LCMIL. 2. Menginformasikan tentang tata cara melakukan registrasi di LCMIL.
3. Memastikan calon pengantin memeriksakan kesehatannya di fasilitas terdekat atau untuk mengetahui resiko melahirkan anak stunting. 4. Memfasilitasi dan memastikan calon pengantin atau calon pasangan usia subur memasukkan hasil pemeriksaan kesehatannya ke dalam aplikasi LC-Mil. Juga disampaikan kepada Jatin informasi fasilitas kesehatan mana saja yang bisa dikunjungi di wilayah terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Menjelaskan hasil screening berupa kondisi resiko melahirkan anak stunting pada Jatin berdasarkan hasil aplikasi LC-Mil. 3. Menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Jatin untuk memperbaiki resiko tergantung screening dari puskesmas. 4. Memantau dan memastikan kepatuhan Jatin dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran. 5. Menginformasikan dan memfasilitasi Jatin mengikuti kelas atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agama masing-masing. Melakukan KIE penundaan kehamilan terhadap pus yang belum layak hamil. Juga disampaikan kepada Jatin mengenai stunting, yaitu Jatin harus mengetahui tentang gejala stunting, yaitu perkembangan otak tidak optimal pada anak, gangguan pada pertumbuhan fisik dan metabolisme anak. 2. Bila ibunya kurang gizi, maka bayi yang dikandung juga tidak dapat berkembang secara optimal sehingga berpengaruh kepada perkembangan organ-organ penting untuk si bayi. 3. Setiap Jatin harus mengecek kesehatan sekaligus memeriksa status gizi di puskesmas terdekat supaya bisa melahirkan generasi yang bebas stunting. Juga disampaikan kepada Jatin hal-hal yang diwaspadai jika status gizi yang buruk dapat diketahui melalui pengukuran lingkar lengan atas atau lila dan indeks massa tubuh atau IMT. 2. Jatin wanita dengan 4 terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. 3. Jatin yang anemia atau kurang darah. 4. Jatin yang merokok dapat menyebabkan Jatin tersebut melahirkan anak berisiko stunting. Juga dalam hal ini disampaikan oleh penyuluh KB kepada setiap Jatin, yaitu tentang kualitas kesehatan organ reproduksi Jatin yang akan sangat berpengaruh pada kondisi kehamilan. Penting bagi Jatin, baik laki-laki atau wanita, untuk mengenal kondisi organ reproduksinya dan menjaganya dari penyakit seperti IMS. Terdapat pemeriksaan rutin yang sebaiknya dilakukan oleh Jatin wanita, yang sebaiknya dilakukan secara rutin setelah aktif secara seksual. Beberapa diantaranya adalah seperti IPA dan pemeriksaan pap smear untuk mengetahui risiko kanker serviks. Juga disampaikan kepada Jatin untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Makanan harus terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sumber protein, sayuran, buah-buahan, minum air putih secukupnya sehingga 8 gelas per hari. Juga disampaikan kepada Jatin mengenai pengenalan alat kontrasepsi kepada Jatin, yaitu apa itu kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Alat ini bekerja untuk menghambat pertemuan sel sperma dan sel telur
Tujuan dari kontrasepsi adalah menghambat pematangan sel telur serta mencegah penularan penyakit menular seksual. Juga disampaikan kepada Catin, alat kontrasepsi terdiri dari beberapa jenis, yang masing-masing jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Selain itu, cara penggunaan dan tingkat efektivitas pun berbeda. Karenanya, setiap pasangan perlu memahami dan menentukan jenis alat kontrasepsi apa yang paling sesuai dengan dirinya. Dalam hal ini, dijelaskan juga kepada Catin, BKKBN membagi jenis kontrasepsi, yaitu jenis metode kontrasepsi jangka pendek yang terdiri dari pil KB, kondom, dan suntik KB. Juga dijelaskan tentang metode kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Dalam kegiatan ini, penyuluh agama menyampaikan pembekalan atau nasihat perkawinan, yaitu tujuan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya perceraian yang terjadi. Selain itu, diharapkan bisa membangun keluarga yang mempunyai fondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Adapun materi yang wajib dari bimbingan perkawinan ada 8, yaitu yang disampaikan oleh penyuluh agama Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, yaitu 1. Membangun landasan keluarga sakinah. 2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah. 3. Dinamika perkawinan. 4. Kebutuhan keluarga. 5. Kesehatan keluarga. 6. Membangun generasi yang berkualitas. 7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu mengetahui dan gunakan hukum, dan gunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Berikut ini kami tampilkan dokumentasi kegiatan penyuluhan Catin terpadu di Balai KB Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Dalam kegiatan ini, PKB menjelaskan aplikasi LC-Mil dan penyuluhan tentang kesehatan alat reproduksi dan pengenalan alat kontrasepsi bagi calon pengantin. Selanjutnya, dokumentasi penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas yang dilakukan secara gratis. Selanjutnya, dokumentasi ini adalah nasihat perkawinan yang disampaikan oleh penyuluh agama Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Tim penilai yang terhormat, berikut ini kesimpulan dari penyuluhan Catin terpadu, yaitu dengan adanya kegiatan penyuluhan Catin terpadu ini dapat mempermudah para Catin untuk mendapatkan penyuluhan dan pelayanan kesehatan secara terpadu atau bersamaan dalam satu waktu, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Dengan harapan tidak ada lagi Catin yang mengeluh sulit membagi waktunya untuk mengikuti proses penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan yang harus mereka ikuti sebagai syarat yang harus dipenuhi. Demikianlah presentasi ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.